Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 jam 7 malam. Hari ini saya pengen membuat podcast spesial, membaca dan membalas komentar dari kalian. Dan komentar ini menarik banget ya untuk diceritakan, Cila. Jadi ada yang komentar gini, pas dari Desi Manalu. Komentarnya, pas kakak nikah sama bule, apa aja yang kakak siapin selain paspor? Ribet gak sih kak ngurus-ngurus semuanya sampai akhirnya bawa keluarga ikut ke acara pernikahan itu? Cerita dong. Oke, yang aku siapin selain paspor itu banyak banget. Kalau misalkan kalian klik judul persyaratan, bentar, syarat dan ketentuan untuk menikah dengan warga negara asing. Itu salah satunya ada dari video dari aku. Di situ aku jelasin semua tete bengek semua dokumen yang kita butuhkan selain paspor. Pastinya juga ada dari RT RW, kelurahan, kecamatan. Terus kalau misalkan kalian Kristen agamanya atau agama lain di luar Muslim, itu kalian harus ke catatan sipil. Kalau misalkan kalian Muslim, kalian harus ke KUA. Terus semua dokumennya nanti dilegalisir. Apalagi kalau misalkan kalian mau menikah dengan warga negara Jerman, akta kelahiran kita itu wajib diperbaharui. Terus semua dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM, lalu Kementerian Luar Negeri, lalu ditranslate ke bahasa Jerman, lalu dibawalah ke Jerman. Apa di kedutaan dulu ya, aku agak lupa karena aku ini agak sedikit berbeda dengan kebanyakan orang mungkin ya, karena ada beberapa dokumen yang kita bisa langsung masukin ke Jerman. Tapi ada juga yang memang harus aku stem dulu di kedutaan gitu. Jadi aku mungkin agak sedikit berbeda dengan kebanyakan orang karena pada saat aku ke Jerman pertama kali tahun 2017 itu dokumen yang aku bawa ke Jerman itu sudah setengah jadi. Oke, setengah jadi dalam arti kata itu baru sampai di Kementerian Luar Negeri kalau nggak salah. Itu kami translate semua dokumen pun itu di Jerman. Makanya agak cukup mahal dibandingkan kalau misalkan kalian mau translate di Indonesia. Lalu aku legalisir paspor pun di sini. Sebenarnya normalnya kalian legalisir paspor itu di kedutaan besar Jerman atau konsulat lah, pokoknya konsulat Jerman di Indonesia. Terus apalagi ya, kalau dari suaminya atau dari pasangan kalian yang warga negara Jerman sebenarnya nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak, tapi justru dari kitanya yang banyak sekali. Karena logikanya gini loh, di negara kita ini kalian mau menikah dengan sesama warga negara Indonesia aja kayaknya sulit ya, banyak sekali dokumen yang harus kalian buat. Apalagi kalau misalkan kalian mau menikah dengan warga negara asing, pastinya lebih banyak lagi. Nah, apalagi kalau misalkan kalian ingin menikah dengan warga negara Jerman dan ingin tinggal di Jerman, otomatis kalian akan diminta minimal sertifikat bahasa Jerman di level A1 minimal ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Jerman, kalian tidak perlu melampirkan sertifikat A1 itu. Terus pastinya visa lah, dan di visa inilah kalian harus melampirkan sertifikat bahasa Jerman ini. Tapi kalau untuk persyaratan pernikahan kalian tidak membutuhkan sertifikat tersebut. Terus apalagi ya? Dan masalah visa, ini masih banyak banget yang nanya-nanya sama aku, sebenarnya kita pakai visa apa? Nah, kalau misalkan kalian pakai visa turis, otomatis setelah 90 hari itu kalian harus balik ke Indonesia. Oke, banyak sekali orang yang menghindar untuk melakukan visa nasional, mungkin dikarenakan kendala bahasa lah atau segala macem. Makanya mereka berpikir untuk pakai visa turis dan otomatis ya 90 hari kemudian kalian harus balik ke Indonesia. Nah, kalau misalkan kalian setelah menikah akan menetap di Jerman, akan tinggal di Jerman, sebaiknya kalian menggunakan visa nasional dan
Pastinya itu kalian harus belajar bahasa Jerman. Karena ya bagaimanapun juga kalian kan mau tinggal di Jerman, otomatis kalian harus bisa minimal berkomunikasi dalam bahasa Jerman gitu. Terus jadi aplikasinya inget ya, kalau misalkan mau ingin tinggal di Jerman, visanya harus visa nasional, jangan pakai visa turis. Terus apalagi ya kalau misalkan ini yang dibutuhin itu aja sih sebenarnya, dari paspor, terus seluruh dokumen dari RT RW dan segala macem lah itu ya tadi aku bilang. Terus visa pastinya. Apalagi ya? Terus kalau masalah keluarga, kalau kalian melihat foto-foto pernikahan kami di Jerman, tidak ada satupun keluarga dari Indonesia, keluarga saya, yang saya bawa ke Jerman. Kenapa? Karena orang tua saya sudah meninggal. Jadi kalau misalkan orang tua saya masih ada, pastinya saya akan memboyong mereka untuk melihat pernikahan saya di Jerman. Tapi kondisinya, kenyataannya adalah orang tua saya tidak ada, sudah di surga. Jadi ya udah, saya pun agak sedih ya pada saat pernikahan itu, karena gimana ya, lulus sekolah tidak ada orang tua, saya bekerja orang tua saya tidak bisa menikmati hasil jerih payah saya, lalu saya menikah orang tua saya tidak ada. Tapi ya puji Tuhannya ada teman-teman yang mau hadir, yang memang tinggal di Jerman untuk datang ke pernikahan kami gitu. Terus apalagi ya, ribet gak sih ngurus-ngurusnya? Kami berdua mengurus semuanya ini sendiri. Kami tidak memakai jasa agensi apapun, karena saya merasa bahwa pernikahan ini sekali seumur hidup, dan saya pengen segala tetek bengek pengurusan dokumen, saya pengen tahu jalurnya itu seperti apa gitu, susahnya itu seperti apa sih. Kalau misalkan pengen gampang aja, udahlah pakai agensi aja, itu kayak menurut saya ya, mungkin kalau misalkan kalian memang tidak punya waktu, it's okay. Tapi kalau misalkan kalian punya waktu yang banyak, mendingan ngurus sendiri, karena jadi tahu oh capeknya kayak gini ya. Jadi kalian akan sangat menghargai makna sebuah pernikahan gitu. Jadi jangan terlalu menyepelekan banget. Kalau misalkan ditanya pengurusannya butuh waktu berapa lama, kita itu aku mulai pengerjaan untuk pembuatan dokumen itu dari bulan Agustus 2016. Kenapa? Karena aku harus memperbaharui KTP aku, karena dulu KTP aku masih KTP yang jadul, belum KTP yang udah eKTP. Karena pada saat itu aku pengen bikin paspor untuk pertama kalinya. Lalu aku bulan September tahun 2016, itulah pertama kali aku bikin paspor. Lalu bulan Oktober aku mulai pengerjaan dari RT RW dan segala macam. Oktober apa November ya? Kayaknya November aku mulai pengurusan dokumen. Dan itu pada saat itu aku sempat hampir menyerah. Kenapa? Karena di bulan Desember itu Stefan datang ke Indonesia, dan aku takutnya pada saat itu waktunya gak pas banget, mepet banget ya. Karena pada saat itu aku masih bekerja, dan puji Tuhannya aku dapat kelonggaran dari tempat kerja karena minta izin supaya Selasa dan Kamis aku minta diliburkan, karena pada saat itu aku juga mengambil kursus bahasa Jerman. Itu pun sama sekali nggak masuk sebenarnya karena aku lesnya itu Selasa dan Kamis udah malam, terus waktunya juga nggak banyak gitu kan, jadi kayak sia-sia juga sih untuk kursus pada saat itu. Terus apalagi ya, oh ya, aku sengaja minta libur Selasa dan Kamis bukan hanya karena kursus, tapi juga untuk pengurusan dokumen. Akhirnya bulan Desember itu benar dokumen belum selesai, dan aku harus mengajukan diminta Stefan untuk mengajukan visa turis dulu ke Jerman, karena dia pengen mengajak aku ke Jerman untuk diperkenalkan kepada orang tuanya gitu. Akhirnya bulan Januari 2017 aku berangkat ke Jerman untuk pertama kalinya, dan kita datang sama-sama ke Standesamt. Jadi kalau Standesamt itu bagian yang pengurusan pernikahan. Jadi kalau di Indonesia itu kayak catatan sipil atau KUA gitulah pokoknya. Nah, kami datang, kami konsultasi, dan puji Tuhan sekali kami diberikan
banyak sekali keringanan, diberikan bantuan sama mereka untuk dipersingkat waktunya. Terus kami juga dicarikan penerjemahnya. Lalu untuk masalah wali nikahnya kami juga tidak dipersulit. Terus pada saat pernikahan itu aku pun juga tidak dipermasalahkan untuk mencari penerjemah sendiri untuk mengartikan segala apa yang terjadi dalam pernikahan itu, karena pada saat itu bahasa Jerman aku masih sangat cetek sekali. Oke, terus akhirnya dari pihak Sandesamt bilang bahwa aku butuh satu stem lagi dari kedutaan besar di Indonesia. Lalu mereka juga membantu aku untuk legalisir paspor aku di Standesamt. Jadi aku nggak perlu lagi legalisir paspor aku di kedutaan besar Jerman di Jakarta. Dan itu sangat menghemat uang juga ternyata. Puji Tuhan sekali. Karena kalau misalkan aku legalisir paspor di kedutaan itu aku bayar. Tapi kalau di Standesamt pada situ aku gratis. Oke, akhirnya bulan Maret akhir 2017 aku pulang ke Indonesia. Keesokan harinya setelah aku sampai di Indonesia, aku langsung daftar kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Dan aku ngambil kelas yang setiap hari karena pada saat itu aku sudah resign dari tempat kerja. Jadi aku punya banyak waktu untuk belajar bahasa Jerman lagi. Karena pada saat pertama kali aku kursus itu sama sekali aku kayak bodoh banget, gak masuk ke dalam otak. Terus di hari itu juga pada saat aku pendaftaran kursus, aku masih punya waktu beberapa jam. Aku langsung datang ke kedutaan Jerman di Jakarta dan aku minta legalisir itu dokumen. Ada satu dokumen yang harus di stamp di sana. Aku lupa itu dokumen apa. Maaf aku nggak bisa deskripsikan di sini. Dan hari itu juga dokumen itu langsung aku kirim balik ke Jerman karena aku berpikir aku punya waktu 2 minggu untuk kirim dokumen balik ke Jerman. Bentar guys, aku lupa. Karena kenapa aku harus buru-buru balikin dokumen ke Jerman? Karena akte kelahiran aku kan nih harus diperbaharui kan di catatan sipil, dan itu masa berlakunya yang diakui oleh Standesamt itu 6 bulan pasca pembaharuan akte kelahiran. Jadi kalau misalkan aku perbaharui akte kelahirannya bulan Januari, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti bulan Juli ini aku harus perbaharui akte kelahiran lagi. Dan itu otomatis membuat aku harus kayak mengulang semua lagi dari awal. Dan itulah alasan aku kenapa aku harus buru-buru balikin ke Jerman sebelum masa berlaku 6 bulan itu habis. Aku udah sempet kayak takut pada saat itu. Aku bilang sama Stefan kayaknya aku mau nyerah, angkat tangan gitu kan. Aku udah takut, kayak waktu itu udah mepet banget. April pertengahan atau April akhir itu masa 6 bulan itu udah selesai. Jadi kalau misalkan dokumennya itu balik sampai di Jerman itu sudah terlalu telat, otomatis aku nggak bisa daftarin dokumen kita ini ke Standesamt atau ke catatan sipil Jerman ini. Dan puji Tuhan sampai di Jerman itu sebelum masa 6 bulan itu, dan kami berhasil untuk memasukkan seluruh dokumen dan diputuskanlah kami akan menikah di bulan Agustus. Tadinya aku tuh pengen menikah tanggal 17 Agustus 2017. Tadinya. Tapi ternyata jadwal dari Standesamtnya itu full. Makanya diputuskanlah oleh suamiku, ya sudah kita ambil tanggal lain aja yang berdekatan dengan tanggal ulang tahun aku. Makanya tanggal pernikahan kami itu tanggal 12 Agustus 2017, 2 hari setelah ulang tahun aku gitu. Dan kami menikah di Jerman, di kota kami. Pernikahannya itu kalau bisa dibilang kalau menurut orang Jerman itu mewah.
Kalau menurut orang Indonesia mungkin itu kayak biasa aja lah, cuma 60 undangan. Tapi kalau di Jerman itu udah mewah banget. Apalagi kita sampai nyewa aula, bir itu sampai berpuluh-puluh liter. Terus makanannya kita catering prasmanan, itu di Jerman itu kayak wow. Kenapa? Karena biasanya orang Jerman ini kalau melangsungkan pernikahan itu biasanya hanya orang-orang yang terdekat yang diundang. Paling maksimal itu 10, 15 atau 20. Dan kita mengundang 60 orang. Ya. Dan itu kita dekorasi aulanya itu sendiri, pengerjaan tuh sendiri guys. Jadi jangan kalian pikir kita menikah di aula terus kita nyewa apa namanya itu IO dan segala macam. No. Kita dekorasi semuanya itu sendiri. Oke. Dan di sebelum tanggal pernikahan itu kita menyewa mobil karena memang suamiku tadinya tidak punya kendaraan sama sekali, karena dia berpikir untuk apa punya kendaraan, toh tempat kerja ya cuma tinggal ngesot dari rumah kan. Akhirnya kita nyewa mobil, itu biasa banget, mobil yang paling kecil. Mobil yang kayak Toyota Yaris mungkin ya, sekecil itu kita nyewa karena aku berpikirnya udahlah, ngapain sih mobil-mobil mewah, ya udahlah paling murah aja, yang paling murah, toh pernikahan itu cuman 1 hari kan, acara pernikahan itu cuma sehari. Yang terpenting itu kan setelah kita melalui pesta pernikahan ini kehidupannya seperti apa. Jangan sampai kita menikah pesta pernikahan ini sehari ini menghabiskan uang yang terlalu banyak, terus besoknya kita nggak makan. Jadi mendingan semua serba hemat gitu kan. Kita menyewa mobil yang paling murah, seperti Toyota Yaris itu. Dan ternyata ini memang kebaikan Tuhan ya. Sorry. Dan pada saat kita pengen mengambil mobil tersebut, ternyata mobil yang mau kita sewa itu udah nggak ada, sudah disewa sama orang lain. Dan mereka ini menyarankan kami untuk menyewa mobil yang lain, yang lebih besar dengan harga yang sama tapi warnanya hitam. Dan suami saya bilang, tapi kita pengen menyewa mobil ini untuk pernikahan gitu. Kayaknya nggak pantas banget, nggak pas lah kalau misalkan kita memakai mobil warna hitam untuk acara pernikahan gitu kan. Karena identik hitam itu kan identik dengan gitu kan. Nah akhirnya puji Tuhan kita diberikan mobil mewah guys. Mobil mewah Opel Insignia, kalau nggak salah Insignia, warna putih. Itu keluaran terbaru pada saat itu, dan itu wow, mewah banget. Dan kita diberikan harga yang sama dengan mobil yang kecil itu, yang kayak Toyota Yaris itu, kayak makanya kayak amazing banget. Tuhan Yesus tuh baik banget sama kami. Terus terus apa lagi ya, masalah makanan. Mungkin kalian pikir gila, makanan prasmanan di Jerman pasti mahal banget. No, kita dapat harga yang sangat-sangat istimewa karena ternyata itu pertama kalinya restoran Cina itu mendapatkan catering gitu. Pertama kalinya, makanya kita dikasih harga yang super spesial banget. Dan makanan yang ada tersedia itu tuh banyak banget guys gitu. Makanya mungkin kalian berpikir gila nikah di Jerman pasti pengeluarannya banyak banget deh segala macam. No. Kita itu menghabiskan sekitar 4.000 sampai 5.000 euro, itu udah semuanya dari sewa gedung, beli bir yang puluhan liter itu, makanan prasmanan, terus dekorasi, terus apalagi, pokoknya segala macam lah pokoknya. Itu totalnya 4.000 sampai 5.000 euro gitu. Terus masalah baju pernikahan itu aku juga tidak mau membuang uang. Mungkin kalian berpikir nikah sama bule pasti baju pernikahannya itu mahal. No, baju pernikahan aku itu harganya cuma 5 atau 6 juta, 5 juta itu songket Batak itu aku beli di PGC, di Pusat Grosir Cilitan.
Dan itu aku pakai 2 kali baju pernikahan itu, jadi aku nggak beli lagi, nggak bikin lagi. No, itu buang-buang duit. Mendingan duit itu buat bayar tiket pesawat Indonesia, Jerman Indonesia, dibandingkan kayak lu harus beli baju 2 kali 3 kali. No, enggak. Sebisa mungkin menghemat pengeluaran. Jadi baju itu aku buat di pusat grosir Cililitan. Oke, itu aku buat berapa ya pesanannya ya, 2 minggu atau 3 minggu itu udah jadi, dan itu dipayet, itu payet. Dan dengan aku yang berpakaian songket Batak itu mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi sekali dari seluruh keluarga dan teman-temannya Stefan, dari teman-temannya suami. Mereka sangat suka dengan songket aku. Mereka berpikir aku dari kerajaan antah berantah dari mana, karena kan mereka berpikirnya orang yang pakai kayak songket ulos itu dari keluarga kerajaan gitu. Padahal ya memang keluarga kerajaan kan Boruni Raja ya kan. Terus apalagi ya, masalah make up. Mungkin kalian berpikirnya gini, make upnya biasa banget sih gitu kan. Ya masalahnya adalah satu, aku memang tidak terlalu suka make up. Aku paling pakai make up itu cuman moisturizer, alis, eyeliner, sama lip matte. Just it. Tapi pada saat itu pernikahan, aduh, kalau misalnya ke salon, satu, mahal, sedangkan aku ini selalu beranggapan segala sesuatu yang ada di Jerman itu mahal. Kalau misalkan bisa dikerjakan sendiri, mendingan kerjakan sendiri. Dan lucunya itu, pada saat aku make up di hari pernikahan itu, aku itu video call dengan kakak Dana. Video call. Jadi kalian bisa bayangin, gila, lo mau nikah di hari itu, lo make up sendiri, lo masih asik-asik video call sama orang. Ya karena kalau misalkan ngobrol sama kakak Dana itu kayak bisa ketawa, jadi kayak lepaslah rasa stres itu, lepaslah rasa ketakutan itu, dan semua kayak plong. Jadi kayak hemat kan kalau misalkan aku make up sendiri gitu, daripada aku ke salon harus buang-buang uang yang mungkin bisa sampai ratusan euro. Kalau misalkan bisa make up sendiri, why not gitu kan. Terus kalau masalah rambut itu aku juga gratis. Rambut itu yang ngurus adalah salah satu temannya Stefan, teman-temannya Stefan. Jadi Stefan punya teman nih. Nah, temannya ini pinter lah gini-giniin rambut gitu. Dan akhirnya dialah yang bantu aku untuk ngurus masalah rambut. Terus apalagi ya? Dan lucunya ini adalah pesta pernikahan kami di Indonesia itu jauh lebih murah dibandingkan pesta pernikahan kami yang di Jerman. Kalian bisa bayangin itu. Di Indonesia kami menghabiskan untuk pesta pernikahan ya, di luar tiket pesawat dan berangkatin keluarga dari Jakarta ke Medan, itu di luar itu, pokoknya kami menghabiskan 40-50 juta. Kalau sinamot, aku tidak mau ada keributan tentang sinamot karena orang tuaku udah tidak ada, dan aku beranggapan bahwa sinamot it's nothing. Karena buat aku, kalau orang tuaku masih ada, mereka berhak mendapatkan uang itu. Tapi kalau orang tuaku tidak ada, orang tuaku sudah meninggal, tidak ada satupun orang yang berhak untuk menerima uang itu. Jadi aku pengen uang sinamot itulah uang pesta gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, kok itu sinamotnya berapa, atau kakak sinamotnya berapa? Sinamot aku itu sekitar 40 juta, dan uang itulah 40 juta itulah yang dipakai untuk pesta semuanya. Jadi ya itu dia, karena aku tidak punya orang tua dan aku tidak mau ada yang menerima uang sinamot selain orang tua kandungku, begitu. Terus apalagi ya? Kalau pesta pernikahan di Jerman itu kan tadi aku udah bilang ya, habis sekitar 4.000 sampai 5.000 euro. Kalau yang di Indonesia itu sekitar 40 sampai 50 juta. Dan apalagi Stefan juga sama, jasnya itu dia malah nggak beli sama sekali. Dia sudah punya jas itu pada saat dia menghadiri acara pernikahan adiknya kalau nggak salah. Jadi dia nggak beli jas lagi. Kita bener-bener sebisa mungkin untuk untuk tidak menghambur-hamburkan uang hanya untuk
kebutuhan 1 hari untuk 2 hari, karena kita berpikir bahwa pernikahan yang sesungguhnya itu adalah pernikahan yang akan kita jalani ke depannya sehari-hari itu kayak gimana. Jadi untuk kalian para wanita-wanita di luar sana yang belum menikah, tolong kalian jangan matre banget ya. Kalian harus berpikir ke depan, jangan sampai karena hanya pesta pernikahan 1 hari kalian harus menghambur-hamburkan uang, lalu kalian harus berpesta berfoya-foya. Sayang banget bro. Mendingan duitnya disimpan atau diinvestasikan ke hal-hal yang lebih baik untuk masa depan dibandingkan hanya untuk 1 hari. Kalau misalnya kalian orang yang kaya raya banget, yang uangnya nggak bakal habis 10 turunan atau 15 turunan, it's okay. Tapi kalau buat saya dan Stefan, kami lebih baik berpikir untuk kedepannya seperti apa gitu. Lebih baik pestanya biasa aja, tapi kami masih bisa makan untuk kedepannya dibandingkan kami menghabiskan uang ratusan juta atau miliaran rupiah hanya untuk 1 hari. Tidak. Oke, gitu aja video yang aku pengen buat. Kalau pengen buat itu aja video yang aku bisa buat hari ini. Nanti aku pengen bikin video lagi masalah tentang kursus bahasa Jerman. So, see you the next video. Bye bye semuanya. God bless you.